Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama aku di Belek Story, channel yang menceritakan kisah-kisah nyata, kisah misteri, urban legend, dan pengalaman horor lainnya. Kali ini aku akan membahas 3 sosok hantu urban legend dari negeri Sakura, Jepang. Sebelumnya aku ucapin terima kasih karena kalian udah klik video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang menjalankannya ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Jika kamu sedang berlibur ke Jepang, waspadalah jika kamu berada di jalan sepi sendirian. Bisa aja kamu bertemu dengan sosok wanita cantik, tapi menyeramkan. Kisah ini ternyata bukan isapan jempol belaka, bahkan menjadi cerita urban legend di masyarakat Jepang. Kuchisake Onna adalah sosok wanita cantik dengan penampakannya yang biasa membuat kamu berteriak ketakutan. Mulutnya yang robek sampai ke telinga karena sabetan pedang. Dia bisa datang kapanpun dan mulutnya selalu ditutupin masker. Konon kisah ini bermula ketika dulu kala ada seorang wanita cantik yang menikah dengan seorang samurai. Samurai adalah seseorang yang pencemburu dan dia kelakuannya amat sangat kasar. Hingga suatu hari sang wanita ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Akibatnya samurai marah, murka, lalu mengambil pedang dan merobek mulut si wanita dari telinga kiri hingga ke telinga kanan. Dengan keadaan seperti ini, siapa yang bilang lagi kau cantik? Kata samurai. Awal tahun 70-an, cerita tentang wanita mulut robek ini mulai menjadi buah bibir di masyarakat Jepang dan membuat panik mereka. Seorang wanita misterius yang menutupi bagian bawahnya dengan masker, kerap muncul di malam hari, umumnya menyerang anak-anak. Dia akan meminta siapapun yang bertemu dengannya dan menanyakan, "Apa aku cantik?" Jika dia masih menggunakan masker, mungkin kamu bisa jawab cantik. Tapi setelah dia membuka maskernya, dia bakal menanyakan hal yang sama ke kamu. Gimana sekarang? Apa aku masih cantik? Kalau kamu jawab tidak cantik, dia bakal bunuh kamu dengan gunting panjang. Jadi apa harus jawab cantik? Ternyata muji wanita ini juga tidak akan membuat kamu selamat. Kalau kamu bilang cantik ke dia, si Onna ini akan ngerobek mulutmu dari telinga kiri sampai ke kanan. Dibikin kondisi mulutmu sama seperti kayak dia. Konon satu-satunya cara biar selamat, yaitu jawab pertanyaan kedua dengan bilang, "Kamu kelihatan biasa aja kok, kamu kelihatan normal." Itu akan bikin dia jadi bingung, dan bisa ngasih waktu ke kamu untuk kabur melarikan diri sementara si Onna lagi ngelamun kebingungan. Seperti yang dilansir Scary for Kids. Sekitar pada tahun 2007, ada wanita yang menyerang anak-anak. Terus wanita ini tewas ditabrak mobil. Yang mencengangkan, dia punya mulut lebar, bekas robekan kayak si Kuchisake Onna ini. Meski legenda tersebut belakangan ini jarang dibicarakan orang, tapi kisah ini masih aja bikin ngeri masyarakat Jepang. Bahkan legenda itu dijadikan film dengan judul Rokurokubi adalah salah satu hantu di Jepang yang cukup terkenal dengan penampilannya yang menyeramkan. Penampakan hantu Rokurokubi ini dijamin bisa buat kalian yang lihatnya lari ketakutan atau mungkin bisa aja kalian pingsan. Hantu perempuan yang satu ini bakal nunjukin wujudnya dengan memakai pakaian tradisional Jepang atau kimono dan menakuti manusia yang ditemuinya dengan lehernya yang menjuntai panjang. Tapi perlu diketahui, Rokurokubi ternyata memiliki penampilan yang cukup cantik di siang hari. Tapi siapa sangka, pas malam hari dia seolah dapat kekuatan gaib, lalu dia berubah menjadi sosok yang menyeramkan.
Dia akan berubah dengan lehernya yang bisa memanjang dan mukanya yang pucat menyeramkan layaknya hantu. Hantu ini biasanya nyerang para pria dewasa yang suka mabuk-mabukan atau mereka yang punya perilaku buruk. Dia bakal nyerang para korbannya dan memakan jiwa manusia dengan ganas tanpa rasa bersalah. Kisah hantu yang satu ini diketahui sudah ada sejak Kekaisaran kuno Jepang. Kerap muncul juga di beberapa literatur kuno Jepang. Diceritakan bahwa dulu terdapat seorang biksu Kaisin. Dia menjalin hubungan terlarang dengan gadis yang bernama Oyutsu. Kemudian diketahui keduanya melarikan diri dan memutuskan untuk nikah. Di dalam pernikahan mereka mengalami banyak cobaan dan berbagai ujian. Puncaknya Oyutsu sakit. Lalu Kaisin memutuskan untuk membunuh istrinya sendiri. Waktu berlalu, Kaisin kemudian memutuskan untuk tinggal di suatu penginapan. Dan dia jatuh cinta kepada putri pemilik penginapan itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Akan tetapi pada suatu malam, Kaisin bangun. Dia bangun dari tidurnya dan kaget melihat leher istrinya jadi panjang dan wajahnya berubah menjadi wajahnya Oyutsu. Akhirnya kejadian itu membuat Kaisin menyesal, lalu dia kembali ke ajaran Buddha dan di situ dia membangun makam buat Oyutsu. Teke-teke adalah hantu jelmaan dari arwah siswi yang menjadi korban perundungan teman-temannya. Dia adalah Kashima Reiko. Karena dia terlalu pemalu dan penakut, dia sering dibully sama teman-temannya di sekolahnya. Saat ketemu di tempat lain pun, teman-temannya selalu membuli Reiko. Suatu hari saat Reiko menunggu kereta, seorang temannya dengan iseng menaruh jangkrik di atas bahunya. Sontak dia pun kaget dan terjatuh di rel kereta. Tanpa sempat ditolong, dia akhirnya terlindas kereta yang sedang melaju. Reiko tewas di tempat dengan tubuh terpotong menjadi dua bagian di bagian pinggang. Arwah Reiko sering gentayangan dengan kondisi tubuh yang tidak utuh lagi. Dia berjalan merangkak menggunakan tangan dan sikutnya. Gerakan itu membuat bunyi. Itulah sebabnya dia disebut hantu teke-teke. Seramnya lagi, teke-teke berkeliaran. Dia akan bertanya ke orang yang ditemuinya, "Di mana kakiku?" Dan orang yang ditanya itu harus jawab, "Di jalur Meisin," yang merupakan jalur kereta tempat Reiko meninggal. Jika tidak menjawab sesuai dengan keinginannya, teke-teke akan menebas orang itu. Kalau mau selamat dari hantu teke-teke, maka orang itu harus berlari secepat mungkin dan harus lebih cepat larinya dari teke-teke. Penampakan hantu teke-teke ini sempat memakan korban. Pada suatu malam di gedung tua, dia melihat seorang siswi yang baru pulang sekolah berjalan sendirian. Tanpa menunggu lama, dia menampakkan wujudnya di depan siswi yang malang itu dan menebasnya hingga terbelah. Inilah kisah hantu teke-teke dari Jepang. Terlepas benar tidaknya kisah ini, udah seharusnya kita nggak melakukan perundungan terhadap siapapun, kapanpun, dan dimanapun itu. Jadi itulah kisah dan asal-usul hantu urban legend dari negeri Sakura, Jepang. Semoga video ini bisa menghibur dan menemani istirahat malam kalian ya. Kalau ada kekurangan dalam cerita ini, kalian bisa menambahkan komentar di bawah ya. Dan jika ada kesalahan dalam videonya, aku minta maaf. Selamat berpuasa, selamat beristirahat, selamat malam, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.